Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian mendengarkan materi ini. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Perkantor Komunikasi. Minggu ke-11 akan membahas mengenai dua subtopik, yaitu komunikasi publik dan komunikasi massa. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai komunikasi kelompok dan organisasi, yang mana berkaitan dengan sekumpulan orang. Nah, konteks komunikasi lainnya yaitu komunikasi publik pun sama, terkait dengan sekumpulan orang yang dinamakan dengan publik. Sehingga perlu kalian pahami dulu publik itu seperti apa. Secara umum pengertiannya, publik adalah memang sejumlah orang, sekumpulan orang yang mana yang menjadi khas adalah mereka memiliki minat atau concern yang sama terhadap suatu topik atau permasalahan. Ya, sehingga mereka memiliki pendapat, sikap terhadap topik tersebut yang menjadikan mereka publik dari suatu topik atau permasalahan. Ya, sehingga komunikasi publik diartikan adalah penyampaian pesan tentang topik tertentu kepada sejumlah orang, umumnya lebih dari 10 orang, dengan maksud dan tujuan tertentu. Dari pengertian ini kalian bisa lihat yang di garis bawahnya adalah ditekankan bahwa pesannya ini adalah tentang topik tertentu, sehingga relevan dengan pengertian publik tadi bahwa sekumpulan orang ini memiliki minat terhadap suatu topik tertentu. Ya, bentuknya apakah tatap muka atau bermedia? Kemudian untuk komunikasi publik ini aspek-aspek yang dilihat adalah tentu komunikasi publik terjadi di tempat-tempat yang merupakan ruang publik dan yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat sosial, bukan sesuatu yang informal atau tidak jelas, ya. Karena tadi kalau publik mereka memiliki pendapat, mereka memiliki minat, sikap terhadap suatu topik yang memang jelas. Lalu melibatkan norma perilaku yang relatif jelas, sehingga ketika kalian melakukan komunikasi publik, misalkan sebagai komunikator, harus diperhatikan 3 aspek ini. Tujuan komunikasi publik kurang lebih relevan dengan tujuan komunikasi secara umum. Ya, hanya bentuknya saja yang berbeda karena ini konteksnya berbicara kepada publik. Yang pertama ada menghibur, memberikan pengalaman yang menyenangkan. Mungkin contohnya yang sedang hits di Indonesia beberapa tahun belakang itu stand up komedi, ya. Itu adalah bentuk dari komunikasi publik yang sifatnya menghibur. Kemudian yang utama tentu adalah menginformasikan sesuatu. Kalian misalkan mendengarkan suatu ceramah, pidato, khutbah, ya, terdapat informasi di dalamnya, memperluas wawasan juga. Kemudian ada juga yang memang untuk mempengaruhi, mendorong terjadinya perubahan perilaku. Contohnya misalkan pada saat kampanye di mana ada komunikator yang menyampaikan sesuatu yang tentu tujuannya adalah untuk memilih dia, ya, sehingga yang disampaikan bersifat persuasif. Adanya perubahan perilaku yang tadinya audiens itu tidak memilih menjadi memilih misalkan. Oke, untuk 3 unsur pokok dalam komunikasi publik, yaitu yang pertama tentu partisipannya, yang mana meliputi orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Ya, sehingga tadi kan sudah memahami publik itu apa. Inilah yang menjadi pokok utama dalam komunikasi publik. Setting tempat, waktu, dan atmosfer emosional antar orang dalam peristiwa komunikasi publik tersebut. Contohnya tadi saat berkampanye, pasti yang dibayangkan adalah sesuatu yang bersifat retoris, ya, membangun, kemudian mempersuasi. Secara emosional pun biasanya cenderung tinggi. Settingan tempatnya biasanya di outdoor dengan jumlah orang yang banyak, gitu ya. Waktunya misalkan di siang hari, settingannya seperti itu. Atau sebaliknya misalkan komunikasi publik yang tujuannya untuk memotivasi. Secara settingan tempat biasanya di tempat indoor, ber-AC, nyaman gitu ya. Kemudian atmosfer yang ingin dibangun adalah kedekatan,
pembicaraan yang sampai kepada afeksi atau perasaan, ya. Jadi settingannya berbeda. Itu harus diperhatikan. Dan tentu unsur lainnya adalah komunikasinya, ya. Maksud, tujuan, topik. Kalau mau meramu pesannya apa? Apakah tadi sesuai dengan partisipannya? Apakah topik ini relevan? Tujuannya untuk apa dulu? Tadi menginformasikan atau hanya mempersuasi atau lainnya. Oke, untuk selanjutnya dari unsur-unsur komunikasi, yang pertama adalah dari pembicaranya atau komunikatornya, sumber source dari komunikasi publik. Yang dilihat adalah kredibilitasnya. Sebetulnya tidak hanya dalam komunikasi publik ya, dalam proses komunikasi tentu yang melekat pada komunikator adalah kredibilitasnya, yaitu persepsi penerima terhadap apa saja hal-hal yang mencakup keotoritatifan pembicara dalam topik tertentu. Menguasai tidak topiknya, ya. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia berbicara, misalkan meyakinkan atau tidak, ya, sehingga mempengaruhi kepercayaan kita terhadap topik atau materi yang disampaikan. Wataknya, karakteristiknya pun mempengaruhi, ya, walaupun mungkin secara tidak langsung, tapi dapat terlihat pada momen itu dia berbicara, akan tercermin wataknya seperti apa. Dan dalam derajat yang lebih rendah adalah kedinamisannya. Tadi dinamis dalam konteks ini artinya tentu tidak ragu-ragu, ya, tidak terlihat lemah gitu ya, tidak terlihat ketakutan, karena kredibilitas ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan dari si penerima, yang ujung-ujungnya mempengaruhi tingkat efektivitas. Kalau kita yakin terhadap pembicaranya, kalau kita percaya dalam artian dia menguasai betul-betul menyampaikan suatu informasi yang benar, ya, maka komunikasinya akan efektif. Kredibilitas ini bisa dilihat ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu sebelum si pembicara menyampaikan komunikasi publiknya. Contohnya adalah reputasi. Jadi, misalkan contohnya adalah pidato, ya, karena bentuk yang paling umum dari komunikasi publik adalah pidato. Sebelum berpidato, kita misalkan sebelum orang itu speech, kita tahu reputasinya. Misalkan kalau dia seorang motivator, dia biasanya kalau membuat sebuah acara audiensnya sampai ribuan, dia membuat buku-bukunya bestseller, ya, reputasinya secara kredibilitasnya kita sudah pegang, kita sudah percaya gitu. Namun ada juga kredibilitas intrinsik, yaitu ya saat selama pembicara tersebut melakukan komunikasi publik. Apakah itu akan mengurangi atau meningkatkan kredibilitas ekstrinsik, ya tergantung penilaian kita. Yang meliputi kalau saat dia berpidato tentu melihat isyarat visual, vokal, cara penyampaiannya seperti apa. Kalau tadi reputasinya sudah baik di mata kita, tapi saat berbicara ternyata tidak sesuai dengan reputasi atau ekspektasi kita, maka itu akan menurunkan kredibilitas ekstrinsiknya. Lalu unsur lainnya yaitu pesan atau message. Seperti yang kemarin kita lihat bahwa menyusun naskah berbicara itu dibagi 3 bagian kurang lebih. Ada pengantar, isi, dan simpulan. Ya, di sini adalah di pengantar tentu yang paling utama adalah membangkitkan perhatian. Karena bentuknya komunikasi publik, kita menghadapi lebih dari satu orang, ya, sehingga kita harus mendapatkan perhatian dari mereka terlebih dahulu. Nanti juga kalian akan belajar mata kuliah retorika, di situ terlihat bagaimana dan kalian akan dilatih bagaimana berbicara yang baik. Kurang lebih kalau di awal berapa tipsnya adalah bisa langsung menyapa, ya, mencarikan suasana dengan audiens, atau bercerita sesuatu yang lucu misalkan, atau bercerita tentang suatu hal yang membuat mereka penasaran terkait dengan topik, ya, atau hal-hal lain yang bisa menarik perhatian mereka di awal, ya, itu bisa dilakukan. Itu pun sebagai trik untuk kita pembicara untuk bisa mencairkan suasana dan merilekskan kita terlebih dahulu, karena pasti akan nervous jika berbicara di depan publik. Lalu ada isi, ya tentu berisi apa yang akan disampaikan. Kemudian simpulan,
di akhir ini bisa dengan cara ditekankan kembali, diulang kembali poin-poin pentingnya apa saja ya. Atau kalau memang tujuannya persuasif, tentu di akhir ini dilakukan hal-hal yang bersifat persuasif ataupun mengajak, meyakinkan, ditekankan kembali. Kemudian unsur lainnya adalah halayak atau penerima, receiver, audiensnya ya, yang mana di sini adalah publik itu sendiri, yang mana harus dipahami oleh pembicara. Setiap kalian berkomunikasi, yang alangkah baiknya adalah kalian memahami dulu karakteristik dari setiap komunikan kita. Yang mana penerima pesan di komunikasi publik ini memiliki karakteristik spesifik, yaitu dari minatnya, tadi topik tertentu kita harus lihat dulu. Gaya kebiasaan penerima pesan. Kalau topiknya misalkan formal, kalian mungkin tahu ada sosialisasi di pemerintah, tapi disampaikannya misalkan ke anak SMP, anak SD. Bayangkan bagaimana cara mereka meramu pesan tersebut dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan penerimanya. Lalu dilihat juga kemampuan penerimaan pesan, kebutuhan informasinya ya. Ini bisa berupa data, baik latar belakang, segi usia ya, atau status ekonomi mungkin ya, banyak hal yang bisa dijadikan landasan kalian untuk melihat karakteristik dari halayak. Oke, selanjutnya adalah metode penyampaian. Sudah kita bahas di kemampuan berbicara ya. Silahkan kalian untuk melihat kembali pengertian-pengertiannya. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika menggunakan setiap metode ini, kalian harus tahu dulu kelebihan, kekurangan ya dari masing-masing metode, lalu kalian bisa atasi dengan cara kalian sendiri. Misalkan metode yang dipilih adalah menghafal atau memorize. Artinya, kalian harus meluangkan waktu lebih dalam persiapan agar dapat maksimal, ya. Hal yang utama yang harus diperhatikan tentu adalah jangan sampai melupakan audiens kalian saat melakukan komunikasi publik. Ya, baik mungkin secara tatap muka ataupun bermedia, tetap kita harus menjaga konektivitas dengan si audiens. Lalu contoh komunikasi publik yang paling populer yaitu pidato. Bentuknya ada yang bersifat informatif maupun persuasif. Kalau yang bersifat informatif, untuk menyampaikan sesuatu yang perlu dilihat adalah aspek-aspek yang pertama, formatnya. Biasanya bentuknya adalah briefing ataupun laporan yang disampaikan kepada publiknya. Substansinya membicarakan tentang sesuatu hal, baik objek, proses, kejadian maupun konsep, dan maksud penyampaiannya hanya bersifat deskriptif, eksplanasi, atau bentuknya hanya instruksi. Berbeda dengan persuasif, di mana kita tahu persuasif itu adalah untuk meyakinkan publik tersebut, biasanya dicirikan dengan proposisi, di mana pernyataannya itu bisa dilihat benar atau tidaknya, ya, salah atau tidaknya itu bisa dilihat dari pernyataan tersebut. Kemudian ada hasil target yang diharapkan. Kalau tadi contohnya kampanye, tentu ada target untuk hasil votingnya, atau misalkan bentuknya dalam konteks komunikasi bisnis ya, dari bentuk komunikasi publik tersebut ada target penjualan yang dicapai. Lalu kelangsungan atau directness dalam pendekatan, karena kita ingin merubah si halayak ini sampai ke tahap perilaku, behavior, maka perlu pendekatan yang lebih lagi gitu ya. Karena bentuknya pun ini bukan antar individu tapi dengan sekelompok orang, tentu tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Nah, itu adalah terkait dengan komunikasi publik. Oke, kita lanjutkan ke subtopik selanjutnya, yaitu komunikasi massa. Merupakan konteks komunikasi yang paling banyak melibatkan individu. Massa di sini adalah mereka yang menonton televisi, mendengar radio, membaca surat kabar majalah, ya,
mengakses media massa baik cetak maupun elektronik. Sehingga kalian terbayang massa yang dimaksud di sini adalah yang tersebar, tidak saling mengenal ya. Kalian bisa bayangkan jumlahnya sebesar apa. Oke, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Di slide 3 dan 4 sudah dicantumkan beberapa pengertian dari beberapa ahli. Silahkan kalian baca satu-satu lalu dipahami ya. Jangan lupa kalian lihat kata kuncinya apa. Kalau mau dihafalkan pun silahkan. Pengertian secara umum komunikasi massa tentu adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada halayak melalui media massa. Ya, ada beberapa yang digarisbawahi, yaitu di jenis halayaknya, yaitu massa tadi, melalui media massa. Jadi yang paling utama kalian bisa lihat bahwa ini adalah konteksnya komunikasi massa jika disalurkan melalui media massa, yang nanti ada pengkategoriannya, ada cetak, ada elektronik. Ya, kalian bisa lihat di beberapa pengertian dibahas bahwa pesannya tuh berupa apa ya? Berupa informasi, data. Kalau di televisi misalkan ditayangkannya secara audiovisual, berarti pesannya berupa audiovisual, baik berita maupun tayangan non berita. Di radio sifatnya audio, kemudian dicetak hanya bisa dibaca atau visual saja. Ya, lalu siapa yang mengolahnya? Komunikatornya adalah mereka yang memiliki lembaga perusahaan media massa. Ya. Baik di dalamnya yang menjadi ciri khasnya adalah media massa itu dikelola oleh sebuah lembaga yang resmi. Sehingga kalian, apalagi sekarang ada media sosial, ya, kalian lihat dulu nih gitu. Media sosial kan bukan media massa. Ya, beda pengertiannya, beda pemahamannya. Jadi ketika kalian ingin mencari informasi, kalian lihat dulu siapa yang membuat informasi tersebut. Poin lainnya bisa dilihat di sini adalah karakteristik massa, halayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim atau tidak saling mengenal. Kemudian untuk medianya, ada media surat kabar, majalah, radio, film, ataupun televisi ya. Jadi kalian baca lalu kalian bisa lebih paham lagi apa itu komunikasi massa. Karena dengan melihat definisi dari beberapa ahli yang berbeda, justru kalian akan semakin melihat bahwa garis benang merahnya itu apa, dan itu yang bisa membuat kalian lebih paham dan membuat pengertian komunikasi massa versi kalian sendiri. Oke, kemudian ciri komunikasi massa yang pertama adalah potensi masukan yang diindrai penerima lebih terbatas. Tentu kita tahu bahwa komunikasi yang paling ideal adalah komunikasi antar personal secara tatap muka ya, baik verbal maupun non-verbal menjadi maksimal. Nah, ketika melalui media massa, kalian bisa bayangkan saat kalian menonton televisi ataupun mendengarkan radio, tentu alat indera kita akan terbatas pada apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita baca saja. Ya. Baik secara emosional ataupun secara verbal maupun non-verbal pasti akan lebih terbatas dibandingkan dengan komunikasi secara langsung. Kemudian kontrol penerima terhadap sumber sedikit atau bahkan tidak ada dan menyebabkan umpan balik pun terbatas atau bahkan tidak ada. Kita hanya sebatas menonton, mendengar, membaca lalu selesai. Tidak ada umpan balik secara langsung. Kalaupun ada, bentuknya misalkan kalau di surat kabar atau majalah ada surat pembaca ya, itu akan sangat delay feedbacknya. Ya, di radio misalkan tidak selalu ada interaksi dan sifatnya bukan kita apa yang dia sampaikan lalu kita langsung beri umpan balik, tidak seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa umpan baliknya terbatas atau bahkan tidak ada. Kemudian pengetahuan penerima tentang sumber sedikit atau tidak ada. Pesan dari media massa itu diolah oleh sebuah lembaga ya, di dalamnya kita tahu misalkan kalau bentuknya berita ada tim redaksinya, dari informasinya hasil dari reporter wawancara mencari informasi, diolah, ditulis, diedit ya, kemudian sampai tahap disiarkan, ditayangkan.
Nah, kita itu sudah lebih kompleks gitu ya pesan itu. Sehingga pengetahuan si penerima atau halayak tentang si pembuat pesan tersebut menjadi minim atau bahkan tidak ada. Lalu ciri komunikasi massa selanjutnya adalah halayaknya relatif besar, heterogen, beragam latar belakangnya, lalu anonim, tidak saling kenal. Lagi-lagi kalian bisa membayangkan penonton televisi, pendengar radio itu tersebar di mana saja dan tidak saling mengenal. Pengalaman bersifat publik dan cepat karena ditayangkan, disiarkan misalkan ya secara serempak. Lalu bersifat pesannya tidak spesifik untuk seseorang, beda dengan KAP tentu. Kemudian sumber bekerja melalui organisasi yang rumit, tadi dijelaskan bahwa ada sebuah lembaga resmi, bahwa dia adalah media massa yang kredibel untuk menyampaikan informasi secara massa, serempak. Ya, sehingga di dalamnya terdapat tahapan atau organisasi yang rumit, yang mana tujuannya tentu untuk memberikan informasi yang kredibel, akurat, efektif untuk halayaknya. Kemudian pesan bisa mewakili usaha banyak orang. Tadi kalian bisa bayangkan bagaimana pesan itu diramu ya di dalam sebuah lembaga media massa sehingga banyak yang terlibat di dalamnya. Oke, selanjutnya ada model dari komunikasi massa, ada dua. Yang pertama adalah jarum hipodermis, serta ada two-step flow communication atau komunikasi dua tahap. Yang pertama, model jarum hipodermis ini adalah model yang sangat awal dari komunikasi massa. Ya, di mana kalian bisa lihat dari sumbernya melalui media-media massa itu langsung kepada halayaknya. Di sini asumsinya adalah bahwa pesan melalui media massa itu seperti disuntikan langsung kepada pikiran halayak. Ya, di sini diasumsikan bahwa halayak penonton pendengar itu tidak memiliki daya upaya apapun. Mereka digambarkan pasif, ya, sehingga mereka seperti disuntikan langsung ke pikirannya pesan-pesan dari media massa. Makanya ini adalah model paling awal karena zaman dahulu diasumsikan bahwa penonton itu yang mereka hanya menelan saja apa yang mereka dapat dari media massa, ya. Oke, model selanjutnya yaitu ada two-step flow model atau model komunikasi dua tahap. Kalian bisa lihat dari modelnya di mana pesan dari media massa itu akan ditangkap terlebih dahulu oleh opinion leaders. Baru dari opinion leaders ini disebarkan kepada halayak. Maksudnya seperti apa? Opinion leader ini atau pemuka pendapat adalah mereka individu-individu yang memang secara teknis memiliki akses utama kepada media massa. Kalau secara alat, mereka memiliki alatnya, ya. Kemudian kalau secara pemahaman, mereka lebih concern terhadap topik-topik masalah-masalah yang disampaikan dari media massa. Sehingga pesan tadi akan mereka ramu terlebih dahulu, lalu mereka yang menyampaikan kepada halayak umum. Gunanya untuk apa sebetulnya? Gunanya adalah untuk membentuk tadi pendapat-pendapat yang secara umum, ya, opini-opini yang secara umum. Oke, contohnya seperti siapa? Tentu adalah yang dijadikan tokoh masyarakat. Belum tentu, tidak harus mereka yang memiliki jabatan formal, misalkan ketua RT-nya, misalkan tidak harus seperti itu. Tapi mereka yang secara individu didengarkan pendapatnya menjadi patokan, ya, di mana halayak cenderung akan mengikuti apa yang dia persepsikan dari media massa tersebut. Oke, selanjutnya mengenai fungsi media massa, di sini ada dari dua pendapat. Yang pertama dari Dominic Enright bahwa ada setidaknya ada 5 fungsi dari media massa. Yang pertama adalah pengawasan atau surveillance. Di sini digambarkan bahwa pesan-pesan melalui media massa ini merupakan bentuk pengawasan.
Contohnya misalkan ya tentu dari informasi atau berita-berita yang dipilih oleh media massa untuk disampaikan kepada halayak, tentu adalah yang sesuai dengan kebutuhan atau yang memang harus diketahui oleh halayak ramai. Ya, bentuk lainnya misalkan terkait dengan info potensi bencana ya atau sesuatu yang urgent yang harus diketahui oleh halayak, itu yang paling efektif adalah disebarkan melalui media massa. Selanjutnya fungsi penafsiran. Contoh misalkan ketika kita nonton sebuah tayangan debat atau diskusi melalui suatu topik, di situ akan menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap suatu topik tersebut. Ya, sehingga pemahaman ini, interpretasi ini akan berguna untuk kita sebetulnya untuk di kehidupan kita sehari-hari ketika kita membahas topik yang sama yang kita lihat di media massa. Kemudian fungsi korelasi atau linkage, pertalian dengan kita menonton misalkan tayangan yang sama, yang mana kita tahu itu serempak ditonton oleh penonton tayangan tersebut, artinya kita berkorelasi dengan individu lainnya atau massa dari tayangan tersebut. Yang keempat adalah transmisi budaya atau sosialisasi. Kita tahu dari televisi kita tahu banyak hal, nilai-nilai kebudayaan ya yang di luar budaya kita mungkin. Nah, itu adalah televisi memiliki kekuatan yang besar untuk bisa merubah mungkin sampai budaya tertentu. Dari media massa kita tahu misalkan budaya dari kehidupan barat bisa kita tonton terus-menerus atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi perubahan dalam sisi kebudayaan. Yang terakhir adalah entertainment atau hiburan. Ya, kita tahu ragam tayangan atau siaran radio atau bacaan ya dari media massa itu tidak melulu berkaitan dengan berita atau news, ada juga yang non berita yang dimana tujuannya lebih kepada menghibur. Artinya secara emosional kita merasa terhibur dengan mengakses, menonton, mendengarkan apa yang disampaikan melalui media massa. Oke, kalau menurut DeVito, fungsi media massa ada 6 fungsi. Mungkin yang istilah yang belum familiar kalian dengar, ada menganugerahkan status. Itu maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa seseorang atau individu atau perusahaan ya, jika sudah diberitakan atau diinfokan melalui media massa, itu seperti diberi status secara umum ya, misalkan di majalah dipilih orang terkaya di Indonesia, pengusaha tersukses misalkan ya. Nah, itu di kehidupan sosial itu akan melekat ya. Karena kita tahu media massa cakupannya sangat luas sehingga status ini juga akan diterima oleh secara massal gitu ya, secara masif. Kemudian fungsi media massa adalah membius atau narcotizing. Kita tahu kalau kita sudah suka ya nonton suatu tayangan, mendengarkan radio dan lain sebagainya, itu seperti membius. Ini sebenarnya relevan dengan tadi model jarum hipodermis, di mana ya kekuatan media massa ya terutama sebelum adanya maraknya media online, lebih spesifik lagi media sosial. Media massa itu adalah konsumsi setiap hari ya, sehingga bisa dibayangkan bagaimana pesan-pesan atau tayangan-tayangan tersebut akan membius seseorang. Menciptakan rasa kebersatuan ketika kita sudah menyukai suatu hal, tadi relevan dengan korelasi atau linkage ya, itu akan meningkatkan rasa kebersatuan di antara individu-individu dalam konteks massa dari tayangan atau siaran radio dari media tersebut. Oke, selanjutnya adalah tentu jenis medianya. Ini
pasti sudah familiar dengan kalian. Pengkategoriannya adalah media cetak dan elektronik. Media cetak yang periodik ya, yang memiliki yang terbit secara reguler, kategorinya ada surat kabar, majalah, buku, dan tabloid. Buku pun termasuk media massa karena dari sisi pembuatannya dibuat oleh proses yang kompleks ya, oleh lembaga, artinya tidak hanya penulis tapi di dalamnya juga ada editor ya, kemudian ada publisher atau penerbit yang mengeluarkan buku tersebut sehingga bisa dibaca secara massal. Kemudian ada kategori material tercetak. Ini sebetulnya harus dilihat lebih lanjut lagi ya, siapa yang membuatnya, kemudian jangkauannya seperti apa. Tapi yang perlu kalian pahami, yang utama sebetulnya media cetak adalah kategori yang atas, surat kabar, majalah, buku, tabloid, dan lain sebagainya. Lalu kemudian media elektronik. Di awal sebetulnya pengkategoriannya hanya 2, radio dan televisi, namun karena perkembangan teknologi yang masif juga, yang mana memenuhi ciri-ciri dari media massa atau komunikasi massa, sehingga new media ya atau berkaitan dengan internet masuk ke dalam kategori media massa elektronik. Ada televisi dan radio, pengkategoriannya kalian bisa lihat, intinya ada yang bersifat milik pemerintah maupun swasta. Nah, kalau internet ini berkaitan dengan media massa online, itu sebetulnya yang utama ada yang berbasis website atau laman-laman ya. Makanya kalian harus paham dulu apa itu media online, apa itu media sosial ya. Jadi tidak efeknya apa ketika ada informasi, kalian lihat dulu sumbernya. Media massa online itu ya tentu dikelolanya juga oleh lembaga media massa. Ya, walaupun ada yang istilahnya media online yang memang bersifat indie, dalam artian dibuat oleh suatu komunitas tertentu, misalkannya dilihat dulu kredibilitasnya. Ya, yang utama sebetulnya sesuai dengan pengertiannya bahwa media massa ini dibuat oleh sebuah lembaga yang terdaftar, terpercaya, kredibel, maka media massa online tentu yang dikelola oleh lembaga tersebut. Selanjutnya adalah halayak komunikasi massa. Kita bisa melihat beberapa sudut pandang untuk melihat halayak dari komunikasi massa. Yang pertama, halayaknya itu adalah ya tentu kumpulan pembaca, pendengar, penonton atau pemirsa dari media massa tersebut ya. Fokus pada jumlah orang yang dapat dijangkau satuan isi media. Kalian suka tahu ada mendengar rating and share. Nah, itu juga terkait dengan berapa banyak ditonton atau didengar gitu ya. Kemudian ada pengkategoriannya lagi, halayak potensial, aktual, spesifik. Halayak potensial, pemilik radio, pemilik televisi dan lain sebagainya. Mengapa? Karena informasi melalui media massa ini pun penting untuk diketahui ya oleh mereka yang memiliki pemilik modal. Kita balik lagi bahwa lembaga media massa ini juga ya, yang bersifat swasta atau non pemerintah ini running, berjalan ya karena di dalamnya juga ada modal, ada sumber daya manusia selayaknya perusahaan lainnya. Kemudian halayak aktual, penonton siaran TV tertentu dan lain sebagainya. Nah, kalau halayak spesifik adalah penerima informasi tertentu, lebih spesifik lagi. Kemudian halayak juga bersifat massa, yang mana massa itu ukurannya besar, heterogen, beragam, menyebar, anonim, tidak saling mengenal, organisasi sosialnya lemah, bukan suatu perkumpulan yang bersifat kelompok gitu ya, yang rutin berkumpul dan lain sebagainya, bukan. Kemudian komposisinya berubah cepat dan tidak konsisten. Kita tahu karena saking ukurannya besar, komposisinya pun bisa berubah dengan cepat. Kemudian halayak itu adalah ya si publik atau kelompok sosial tersebut di dalamnya. Ya, yang mana sifatnya aktif, kemudian interaktif dan juga otonom. Dilayani media tapi tidak tergantung pada media. Mereka mendapatkan informasi tentang topik yang mereka minati melalui media massa. Yang mana dari tadi interpretasi dari media massa itu dijadikan interpretasi untuk didiskusikan secara publik atau di kelompok sosialnya.
Nah, kemudian halayak media massa atau komunikasi massa juga adalah sebuah pasar. Ya, kita tahu bahwa tayangan melalui media massa, contohnya tayangan di televisi lah ya, itu adalah produk media yang mementingkan laba dan rugi, karena mereka bagaimanapun mereka adalah sebuah perusahaan yang berbisnis ya, yang mana mereka harus tetap terus hidup dari keuntungan apa yang dijual. Yang dijualnya adalah ya program-programnya. Kalau di televisi program-program yang ditayangkan, kalau di radio program yang disiarkan, kalau secara cetak juga apa yang oplah atau yang dijual berapa banyak. Ya, sehingga di sini dilihat bahwa hubungan antara media dengan halayak itu seperti konsumen dengan produsennya. Si penonton ini seperti konsumen yang mengkonsumsi apa? Yang mengkonsumsi tayangan. Ya, secara tidak langsung sebetulnya mereka bukan membeli dengan memberikan uang, tetapi kalau tayangan tersebut banyak ditonton, artinya banyak iklan yang tayang di situ, yang mana iklan tersebut akan membayar ke media massa, sehingga media massa tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah efek komunikasi massa. Cognitive affective behavior kalian sudah paham dari awal. Silahkan kalian baca terkait dengan komunikasi massa, ada beberapa istilah lainnya. Nah, yang akan dibahas di sini, yang saya akan bahas lebih, yaitu efek kehadiran media massa. Yang pertama, efek ekonomis. Kita tahu dengan adanya media massa yang bersifat lembaga, banyak pihak yang berkaitan dengan bisnis besar tersebut, perusahaan tersebut ya, yang bekerja di sana, sehingga menimbulkan efek ekonomis atau pekerjaan baru, pendapatan dan lain sebagainya. Tidak terlalu dibahas di ilmu komunikasi hal tersebut. Efek sosial berkenaan dengan munculnya media massa, adanya perubahan struktur sosial atau interaksi sosial. Contohnya kalau secara fisik langsung yang memiliki alat bersifat yang memiliki media massa ya, alatnya, mediumnya, kalau di suatu lingkungan, kalau zaman dulu misalkan yang ada yang punya televisi atau punya radio dan sebagainya, dia menjadi struktur sosialnya dia meningkat ya, dimana dia pusat dari sebuah interaksi sosial ya. Oke, untuk selanjutnya adalah efek penjadwalan ya. Ini dimaksudkan adalah dengan adanya media massa tentu sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari ada kegiatan menonton, mendengarkan atau membaca media massa. Sehingga misalkan ketika kalian menonton televisi, artinya kalian menyetop kegiatan kalian lainnya, lalu kalian menonton televisi tayangan favorit kalian misalkan ya. Jadi terjadi penjadwalan kegiatan terkait dengan munculnya media massa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Tadi contohnya misalkan kalau tayangannya bersifat menghibur, tentu itu akan menimbulkan efek positif, menghibur kita ya, menjadi senang, bahagia atau tertawa melihat tayangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penumbuhan perasaan terhadap media. Kalau kita sudah senang, percaya pada media massa tersebut dari informasi-informasinya, ya tentu akan mendekatkan kita dengan media massa tersebut. Mungkin kalian sekarang kalau ditanya apa tayangan TV favorit kalian akan menjawab, nah itu akan muncul tumbuhnya perasaan senang ya terhadap media massa tersebut. Oke, nah itulah materi kita di minggu 11 ini. Kita membahas mengenai dua subtopik, komunikasi publik dan komunikasi massa. Silahkan kalian pahami ya, bahwa ini adalah bagian-bagian dari konteks komunikasi massa. Selain yang awal kita membahas komunikasi antar persona, ada komunikasi publik, di awal kita membahas mengenai komunikasi antar persona, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, lalu komunikasi massa.
Sekali lagi, kalian dalam melihat suatu kegiatan komunikasi, kalian lihat dulu konteksnya. Apalagi yang berkaitan dengan sekumpulan orang, mirip-mirip ya, apakah sifatnya ini kelompok ataukah organisasi atau bahkan publik gitu ya. Dan jangan lupa pengertian dari masing-masing konteks komunikasi tersebut harus kalian bisa pahami secara benar, secara jelas agar tidak menjadi bingung. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa lagi di sisa minggu pertemuan kita sebelum nanti UAS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.